Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Tidak terasa kita telah berada di hari yang ke-18 di bulan yang pertama tahun 2021. Dan satu sukacita oleh karena kita telah dikuatkan melalui pekabaran dari hari ke hari dengan judul Menjadi Putra dan Putri Allah. Untuk hari ini 18 Januari 2021, sebelum kita dengarkan renungan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Setiap pagi kami dengar pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran pagi ini juga terus menguatkan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan kita untuk pagi ini dengan judul Ia Tahu Bagaimana Menolong Kita Apabila Kita Digoda. Ia tahu bagaimana menolong kita apabila kita digoda. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sekali lagi, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Meskipun menanggung pencobaan-pencobaan yang paling ngeri, Kristus tidak gagal ataupun menjadi tawar hati. Ia sedang melakukan peperangan demi kepentingan kita. Dan sekiranya ia bimbang, sekiranya ia menyerah kepada penggodaan, keluarga manusia pasti sudah hilang. Alkitab memberikan hanya sedikit saja keterangan tentang perjuangan dengan iblis dalam penggodaan di padang belantara, tetapi itulah suatu ujian yang hebat sekali. Kristus keluar sebagai pemenang, menanggung ujian dan pencobaan itu demi kepentingan kita. Betapa sedikit manusia dapat mengerti kekuatan penggodaan yang dihadapi Kristus. Betapa sedikit manusia mengerti tentang ujian atas mana tergantung nasib dunia ini. Saudaraku, lihat Yesus tergantung di kayu salib, mengorbankan hidupnya untuk kita karena untuk kepentingan kita. Penebus dunia ini bukannya berperang melawan daging dan darah, melainkan melawan segala penguasa dan kuasa, melawan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Segenap surga menaruh perhatian terhadap peperangan ini. Dan betapa besarnya kegirangan di surga karena pertolongan telah ditanggungkan atas Dia yang berkuasa mengalahkan dan berkuasa untuk menyelamatkan. Betapa suatu peristiwa yang luar biasa ketika Kristus menaruh dirinya dalam posisi Adam dan menderita ujian di mana Adam telah kalah. Dan oleh perbuatan ini menaruh manusia atas kedudukan yang lebih beruntung, berkenan kepada Allah, di mana ia boleh menang melalui jasa-jasa Yesus. Jadi kalau saya dan saudara menang, jangan pernah lupa itu bukan jasa kita, tetapi itu adalah jasa-jasa Yesus. Dalam namanya, oleh anugerahnya, manusia boleh menjadi seorang pemenang, sama seperti Kristus juga beroleh kemenangan. Dalam Kristus, keilahian dan kemanusiaan dipersatukan. Dan satu-satunya jalan dengan mana manusia boleh memperoleh kemenangan ialah oleh ikut ambil bagian dalam sifat ilahi. Keilahian dan kemanusiaan bergabung di dalam Dia yang memiliki sifat Kristus. Rasul Paulus menulis, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Saudaraku, Tuhan tahu bagaimana menolong kita dalam penggodaan. Tetapi pilihan kita adalah untuk harus bergantung kepadanya. Kalau kita lalai bergantung kepadanya, kita bisa jatuh di dalam penggodaan sama seperti Adam dan Hawa pada waktu pertama kali mereka digoda di Taman Eden.
Tuhan berkati kita hari ini. Mari kita bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada pengorbanan Yesus, jasa-jasa Kristus. Jangan kita berbangga dengan apa yang kita buat, melayani sebagai pendeta, ketua jemaat, menjadi jemaat, dan pelayanan apa saja. Tetapi kita melayani karena respons kita, bahwa Allah telah melayani kita, mati untuk kita. Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang indah pagi ini. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerapkan dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Tuhan, berkatilah segala rencana hidup kami hari ini, dan pekerjaan apa saja kami laksanakan, biarlah selalu dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di renungan kita besok. Shalom.